Assalamualaikum. Hai semuanya. Di video kali ini saya akan membuat nastar yang super cantik, super glowing, dan sangat kinclong. Jadi kalau teman-teman ingin membuat nastar yang sangat cantik seperti ini, bisa simak videonya sampai selesai. Oke, sekarang kita siapkan bahan-bahannya. Dari 175 gram margarin. Di sini saya mencampur margarin dengan butter. 100 gram margarin dan 75 gram butter. Lalu masukkan 25 gram gula halus. Kemudian kita aduk menggunakan whisk sampai tercampur rata dan menteganya menjadi lembut. Kalau teman-teman ingin menggunakan mixer juga boleh, tapi jangan terlalu lama ya, supaya nanti nastarnya tidak melebar saat di oven. Setelah mentega dan margarinnya sudah lembut seperti ini, sekarang kita tambahkan 1 butir kuning telur, 2 sendok makan susu bubuk. Lalu kita aduk lagi sampai semuanya tercampur dengan rata. Setelah semuanya sudah tercampur dengan rata, sekarang kita ganti menggunakan spatula. Untuk produk whisk ini dan spatula yang saya gunakan pakai produk dari Stand Cookware. Nah, setelah itu kita masukkan 250 gram tepung terigu. Kita masukkan secara bertahap sambil diaduk ya. Di sini saya mengaduknya menggunakan spatula dan tidak menggunakan tangan, karena kalau menggunakan tangan itu bisa menyebabkan nastarnya itu sedikit agak keras. Nah, adonan sudah menggumpal seperti ini. Sekarang adonan nastar siap untuk dipulung. Di sini sudah saya siapkan 2 loyang, dan untuk loyangnya tidak perlu dioles apapun karena kalau nastar itu nggak bakal lengket ya di loyangnya. Terus ini ada selai nanas yang sudah saya bulat-bulatkan. Untuk resep selai nanas teman-teman bisa klik link videonya di atas pojok kanan ya. Oke, sekarang kita ambil adonan kulitnya, lalu pipihkan dan tambahkan dengan selai nanas. Untuk kulitnya ini bisa ditimbang kurang lebih 8-9 gram, dan untuk selai nanasnya bisa ditimbang kurang lebih 3-4 gram ya. Setelah semuanya selesai diisi dengan selai nanas, sekarang yang ini akan saya panggang menggunakan oven listrik, dan yang loyang satunya ini akan saya panggang di oven tangkring. Untuk ovennya saya menggunakan oven Mito tipe fantasi. Sebelumnya sudah dipanaskan dulu dan kita masukkan adonan nastarnya. Panggang dengan suhu 130 derajat Celcius, api atas bawah selama kurang lebih 20-25 menit, atau sesuaikan dengan oven masing-masing ya. Untuk yang menggunakan oven tangkring, sebelumnya harus dipanaskan dulu. Setelah oven sudah panas, kita panggang dengan api kecil selama kurang lebih 20-25 menit, dan jangan lupa lubang ovennya dibuka ya. Setelah kurang lebih 25 menit, nastar sudah matang. Kita angkat dan matikan dulu ovennya ya.
Setelah nastarnya dikeluarkan dari oven, sekarang kita tunggu sampai nastar betul-betul dingin. Sambil menunggu nastarnya dingin, sekarang kita siapkan bahan olesan dari 1 butir kuning telur, 1 sendok makan minyak goreng, kemudian kita aduk sampai rata. Supaya warnanya lebih cantik, saya tambahkan dengan 1 tetes pewarna kuning telur. Kalau teman-teman pakai kuning telur atau telur omega, itu kan kuning telurnya udah berwarna orange ya, jadi nggak perlu ditambah pewarna lagi. Setelah nastarnya sudah betul-betul dingin, sekarang kita oles dengan bahan olesan yang kita buat tadi untuk menghasilkan nastar yang glowing dan cantik. Untuk olesannya bisa dioles 2-3 kali, tapi di sini saya hanya mengolesnya sampai 2 kali aja ya. Setelah olesan pertama sudah selesai, sekarang kita oles kedua kalinya. Untuk bahan olesannya ini saya buat 2 kali, jadi pakai 2 kuning telur ya. Kenapa saya buat 1 kuning telur dulu? Karena kalau kelamaan itu bahan olesan bisa berkulit dan bisa mengental, dan jadi agak susah dioles ke nastar. Nah, setelah saya oles 2 kali, sekarang akan saya panggang lagi ya. Untuk pemanggangan terakhir, saya menggunakan suhu paling kecil yaitu 100 derajat Celcius dan hanya menggunakan api bawah aja selama kurang lebih 10 menit. Terus jangan lupa blowernya dinyalain ya. Setelah kurang lebih 10 menit, nastar sudah betul-betul matang. Sekarang kita angkat dan biarkan dingin dulu ya. Sekarang lanjut kita panggang lagi yang menggunakan oven tangkring. Kita panggang dengan api kecil selama 8-10 menit ya. Nah, setelah kurang lebih 10 menit, nastar sudah matang. Sekarang langsung aja kita angkat. Dan untuk hasilnya sama bagusnya dengan yang menggunakan oven Mito tipe fantasi. Sebelum nastarnya ditata di dalam toples, sekarang kita biarkan dulu sampai betul-betul dingin supaya nastarnya bisa tahan lama dan tidak cepat berjamur. Nah, gimana teman-teman? Cukup mudah kan membuat nastar dengan hasil yang sangat cantik dan hasilnya bisa seglowing ini loh. Oke, selamat mencoba ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.